Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang gambar layang-layang dan sekarang kita masuk ke hari ini untuk mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan layang-layang. Sebenarnya secara umum layang-layang atau garis yang warnanya hijau itu kan artinya garis ini membentuk trine dan sextile. Kalau trine itu kan energinya mengalir dengan leluasa. Sextile adalah energi yang bisa kita pakai untuk membantu. Tapi keduanya, jadi lebih kuat trine daripada sextile. Tapi keduanya tetap merupakan hubungan yang harmonis, dimana kalau kita menyadari bahwa situasi ini kita berada di atas angin, istilahnya kan kita sering merasa nih, nggak usah ngelihat astrologi, kita sering merasa kita masuk ke dalam satu situasi, kita tuh udah di atas angin sebenarnya, tetapi terserah kita mau menggunakan atau tidak. Atau kadang-kadang kita nggak perlu memilih, tiba-tiba kita udah di tempat yang favorable tadi, yang udah di atas angin, sehingga orang udah, ya kalau gitu ibu atau bapak aja yang silahkan mulai. Jadi kita merasakan adanya penghargaan di situ, ya. Dan ini termasuk satu situasinya. Dan kalau tadi saya contohnya penghargaan, buat beberapa orang penghargaan itu adalah hal yang penting. Tidak selalu itu buat beberapa orang, kayaknya saya lagi punya duit, apa yang saya inginkan itu bisa saya terjangkau dari kantong saya, dan memang kebetulan tidak ada hal lain yang mepet, dan kayaknya juga tabungan saya cukup. Misalnya seperti itu. Jadi itu kan kondisi di mana kita baik-baik aja mengambil keputusan dengan kesadaran tinggi, tetap memperhatikan hal-hal lain, ya. Jadi karena hijaunya ini kan menunjukkan bahwa kita tuh kita alert terhadap apa yang kita pilih. Kita nggak ceroboh gitu ya. Dan mudah-mudahan itu yang kita pakai untuk hari ini, mengingatkan kita bahwa kita tuh sebenarnya punya 1000 kesempatan untuk tidak ceroboh. Jadi kalau kita memilih untuk ceroboh, ya itulah manusia, memang semuanya punya pilihan untuk hal tersebut. Jadi itu garis besarnya. Dan yang lebih cantik lagi, sebenarnya ini adalah hubungan antara matahari dan bulan yang trine. Itu satu hal yang menguntungkan, fortunate ya. Fortunate kalau di defaultnya itu, tapi tentu saja kita udah belajar apapun yang disebut dengan fortunate itu tergantung pribadi masing-masing, tergantung tabungan tanda petik masing-masing. Dan matahari juga conjunction dengan Neptunus yang membuat kalau kita beruntung, keberuntungan itu kayak nggak ada batasnya, infinite. Dan barangkali itu juga termasuk tabungan kita sudah pernah membuka jalan yang paling sukar, kita masuk ya, itu termasuk yang jalan paling sukar kemana sih? Ke dalam diri kita kan, di kita dengan spiritualitas kita. Dan memang Neptunus bicara tentang spiritualitas, udah pernah masuk ke dalam, kemudian kita menjiwai, komunikasi itu udah lancar car gitu ya, nggak lagi yang ada hambatan, nggak ada lagi belum menerima, tapi saya masih ini, ya Tuhan kenapa saya masih dikasih ini, ya Tuhan kenapa saya, misalnya masih kayak gitu tuh kan banyak sekali tuh nabraknya. Nah udah nggak ada gitu, udah benar-benar iya lancar sekali, kayak hubungan itu udah langsung bisa saling berpegangan tangan, tentu saja itu kiasan ya. Maka ini memang hari yang sangat kayaknya nyaman sekali, penuh dengan berkah gitu, rasanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat detail apa yang bisa diceritakan pada hari ini, ya yang tadi kan cuma 4 gambar itu, gambar segi 4 itu, layang-layang. Kalau di sini ceritanya jauh lebih rumit ya. Tentu saja kita lihat 2 yod, ini kalau rumit gini kan kita harus milih mau nggak mau, karena kalau tidak nanti ceritanya bisa panjang lebar, kanan kiri atas bawah. Yodnya masih ada dari kemarin sampai sekarang, yaitu kita ingin membuat satu perubahan dan upayakan untuk memang keberuntungan ini dibawa untuk membuat perubahan atau membuat yang berbeda, tetapi arahnya adalah hal yang positif untuk diri kita terlebih dahulu, dan syukur-syukur bisa membantu orang-orang di sekitarnya belajar dari masa lalu ya. Yod juga ceritanya dari Yod itu yang saya katakan. Terus ada lagi, hari ini adalah ketika kita seperti punya banyak dukungan ya dari Ceres, Mars, Venus, dan Vesta.
Kalau kita, yaitu tadi, kita tidak mencari kemenangan, gemerlap diri kita di atas orang lain. Kita menjadi bagian dari semua. Kita serving, kita melayani satu tujuan yang lebih besar, dan kita tidak mencoba untuk menonjol di situ. Karena niat kita adalah menjadi bagian dari kelompok yang bisa membuat situasi di lingkungan lebih baik, membantu orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita lebih mudah menerima dan menikmati apa yang mereka sudah lama tidak bisa peroleh, misalnya seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat di saat yang bersamaan ada square dengan Merkurius, sehingga walaupun niat kita, niat yang positif, yang baik, menjadi bagian dari satu kelompok, namanya orang, kadang-kadang di kelompok di mana kita tujuannya sama, berbuat baik, ya masih ada juga sikut-sikutan, itu biasa. Tapi upayakan, karena kita menyadari semua itu bukan kita yang melakukan, ya, bukan kita yang melakukan. Kalau kita lihat dari ruminya, satu kartu diacak dan kita ambil yang di tengah. Wah, the impossible made possible, exactly ya. Tadi sebenarnya panjang lebar itu sebenarnya memberi kesempatan buat kita. Kalau kamu ingin berbuat hal yang baik, welcome. Semua dimungkinkan, dan sebenarnya nggak cuma hari ini ya, tetapi ada beberapa kekhususan. Kita udah belajar bahwa semua itu ada putarannya. Tapi di saat yang bersamaan selalu energi itu tidak berpihak. Semua energi itu tidak berpihak. Semua yang kuat ya kuat, yang lemah ya lemah. Tinggal niatnya bagaimana, karena manusia punya kemampuan untuk memilih apa yang baik, apa yang buruk, apa yang menolong, apa yang meninggalkan. Dan sebenarnya kalau dilihat dari energi, semua ya ada buat kita. Sehingga the impossible made possible. Kalau kita menginginkan hal yang terbaik untuk kita, untuk semua, itu possible. Dan sebaliknya, kalau kita punya niatan yang sebaliknya, itu juga possible. Just be very careful dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Kalau itu berhasil kita peroleh dan hahaha kita dapat, so what? Ya, so what-nya next-nya, mari silahkan lihat ya film berikutnya, apa sambungannya, karena pasti ceritanya nggak selesai di situ kan. Nah, hari ini kalau kita lihat dari Lenormand, ya jadi energi bahwa kita hanya satu unsur dari misi, ideologi, pergerakan, apapun levelnya yang besar, kita gambar pohonnya, itu kerasa banget hari ini. But somehow, kita harus mampu memilah. Kita harus mampu memilah, itu ide yang segitu besar. Halo, otak manusia sebesar apa? Kita nggak bisa melakukan analisis begitu besar dalam satu waktu. Halo, manusia cuma punya 2 tangan. Apa yang kita bisa lakukan dengan 2 tangan? Halo, manusia cuma punya 1 mulut. Apa yang bisa kita lakukan dengan 1 mulut? Oke, strateginya bisa macam-macam. Bisa kita memperluas semua memperluas yang tadinya kita terbatas gitu. Kita bisa break free dari keterbatasan kita, tapi seberapa jauh kita bisa keluar dari situ? Semua ada batasannya, tapi kita bisa ya. Yang kita lihat gambar awan, kalau kita bisa memilih apa yang menjadi spesialisasi kita, maka kita bisa mengembangkan titik itu, membuatnya menjadi breakthrough. Just be careful, apa niatnya? Ini, oh ya, your wish is granted. Jadi sebenarnya kalau ini kartunya masa lalu, what you've asked for is coming true. Jadi kalau menurut saya ini kayak hari kita diingatkan memang itu yang kita upayakan, yaitu anak-anak. Nah, anak-anak ini kan kembali lagi, ini kartu yang tampaknya spesifik, sementara bacaan ini adalah bacaan yang umum. Dan oleh sebab itu, kita anggap anak ini sebagai kreativitas atau sesuatu yang kita ciptakan. Anak itu kan bagian dari diri kita yang dilahirkan menjadi individu yang berbeda. Sesuatu yang kita lahirkan dari pikiran kita menjadi ideologi
yang berdiri sendiri, orang lain bisa pahami dan orang lain bisa memperjuangkan apa yang menjadi ideologi yang datang dari kita. Ideologi yang saya maksud itu bukan ideologi politik ya, ide, gagasan, cerita keseharian kita, pengalaman kita. Ya kan kita sering nih, apalagi yang biasa pakai Facebook itu kata-kata mutiara, kata-kata bijak, entah diambil dari diri sendiri, dari orang lain, tapi menginspirasi itu kan sering. Jadi itu yang saya maksud dengan ideologi, bukan bukan yang makro, termasuk di sini. Jadi kayak kayak kita kreatif sekali hari ini dan warnanya orange, kayaknya so happy. Kita kayak berkreasi. Somehow ada walk away di sini. Why? Karena kayaknya semua ini waktunya ada batasnya. Jadi kayak kayak mercon apa ya, firework, kembang api itu so bright tapi ya sebentar. Kadang-kadang memang begitu. Jadi kayak ada momen tertentu di mana kita bisa stand up menjadi benderang, ambil kesempatan ini dan kemudian move on untuk sesuatu yang lebih besar. Saya sih melihatnya begitu. Sorry. Nah, kalau dari 5 kartu ini, current situationnya adalah angelic help, miraculous aid. Sama tadi ya, matahari trine bulan, mataharinya conjunction dengan Neptunus. Dan kemudian ada trine yang lain dengan South Node. Jadi kayaknya memang apapun yang kita pernah upayakan, yang kayaknya kita lakukan hanya membantu, itu kayak menjadi tabungan yang dikali lipatkan ya, berkali lipat lebih banyak membantu kita. Itu kondisinya hari ini ya, kalau dari kartu ini. Expectation-nya the wise woman of the wonderland, integrity, compromise. Jadi kita berusaha setengah mati untuk terus berintegrasi diri ya. Jadi kita tetap fokus ke hal yang baik, yang positif. Tentu saja dengan kondisi bahwa godaan tuh selalu ada, don't worry ya. Itu penyeimbang alam, selalu begitu. Kalau kita sudah niat untuk menjadi yang terbaik, akan selalu ada energi yang sama besar untuk menekan supaya niat kita itu diuji, apakah benar atau tidak. Nah, tapi yang muncul, the hidden influences-nya adalah the altar priestess. Ini adalah preparation, prayer, sacred ritual. Jadi sebenarnya seberapapun kita merasa beruntung, kemudian kita menjadi bangga diri, oh saya begitu dekat dengan Tuhan saya. Dan kita mengekspresikannya bukan merupakan rasa syukur yang murni syukur, tetapi juga ada keinginan pamer, maka barangkali itu sendiri termasuk salah satu godaannya. So benar-benar kita fokuskan rasa syukur, kebanggaan. Kalau kita memberi inspirasi kepada orang lain, benar-benar niatnya memberi inspirasi, bukan mencari like, misalnya seperti itu. No matter orang nggak ngerti nggak apa-apa, tetapi kita mengupayakan apa yang menjadi kearifan itu bisa disebarkan. It's very much okay. Zamannya juga udah zaman seperti itu. Kalau ada orang yang kasih komentar-komentar so what gitu loh ya. Kemudian ini advice-nya adalah the eye of beauty, positive expectation, clarity. Ya kalau lihat penggambarannya, dia kan tidak ada di depan ya. Dia di belakang. Dia bukan yang di depan menonjolkan diri, enggak, di belakang. Dia mengamati dan mukanya ditutup. Dia tidak ingin wajahnya dia muncul sebagai influencer misalnya, sebagai orang yang mukanya itu langsung dikenal, enggak. Tapi dia memperhatikan, dia berpegangan pada pohon ya, tangan yang pegangan itu kan ada hal yang memang dia stabil, entah informasi, entah keyakinan. Kayaknya keyakinan karena dia pohon tadi kan penggambarannya adalah ideologi yang lebih besar, ada akarnya, ada daunnya yang sampai ke langit ya. Dia berpegangan pada situ sehingga dia bisa akses akar dan kearifan pada saat yang bersama. Dia hanya mengamati. Ini advice-nya. Advice hari ini adalah mengamati, jangan pernah kehilangan pijakan kaki kita. Kemudian possible outcome-nya adalah the spiral dance, circuitous root perception. Jadi hasilnya adalah karena kita memang membuat pengamatan, maka kita akan melihat dari apa yang kita mengerti itu ternyata ada polanya. Jadi coba hari ini cari pola.
kalau begini maka begini, kalau gini maka nanti akan begini, ya. Teman-teman pasti kalau kalau nyambung pasti udah tahu apa yang sedang saya bicarakan, karena itu adalah kebiasaan kita sendiri. Kemudian kalau dari wow, tapi ini ada 26 ya, 26 sama 25. Oke, never mind. Ini situasinya kindness, caring, nostalgia, memories, childhood. Jadi ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi situasinya adalah kita ingin membantu, dan sepertinya memang outcome-nya juga Six of Pentacles. Jadi memang kita ingin memberi cinta, memberi bantuan, dan ini adalah tantangannya Five of Pentacles. Jadi kita merasa bahwa kita nggak punya akses untuk masuk ke dalam komunitas yang mampu membantu, yang mampu dibantu, yang sedang mencari bantuan. Jadi kita mungkin punya masalah bagaimana caranya, dan ini adalah advice-nya. Jadi kalau menurut saya ini advice-nya adalah berempati pada orang yang dibantu, dan oleh sebab itu kita rela hati mengeluarkan sumber daya yang kita punya karena kita tahu betapa besar kesedihannya dia, dan kita membantu. Picking up the pieces itu artinya membantu memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Jadi kita memunguti hal yang sudah pecah belah itu, kita coba untuk membuatnya menjadi bersatu lagi dan mengkomunikasikan dengan orang yang kehilangan sesuatu karena hal tersebut tanda petik pecah atau broken. Appreciate yourself just as you are. Jadi hargai diri kita sebagaimana kita apa adanya. Where you are, di mana kamu berada, how you are, bagaimanapun bentuknya, apapun kisah hidupmu. Then the universe will bring you more and more to appreciate. Jadi kalau kita appreciate itu kan menghargai, kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, dan ini kalimatnya kayaknya bukan kalimat yang baru ya. Apapun kita sudah belajar, dari semua agama mengajarkan kita untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersyukur, dan energi bersyukur itu akan dipancarkan ke semesta, dan semesta akan memberikan lagi rasa syukurnya karena kita bersyukur. Lebih, dan lebih, insya Allah. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.